Jumat, Jumat pagi tadi kan? Harinya Jumat pagi tadi, tapi Bapak Jumat pagi tadi ada tugas di luar, ya, tugas di luar. Pasti diganti hari ini, jamnya tetap hari-hari Jumat kan? Baik, pertama-tama Pak Reza ingin mengenalkan diri dulu. Ya, nanti ditampilkan CV atau kurikulum PT Bapak, siapa Pak Reza dan apa selama ini. Ya, kepada adik mahasiswa semester 5 mahasiswa FKIP Unsri Matematika. Betul kan? Kelas Indralaya. Benar, Dian? Dinda ya? Dinda benar kan? Nah, jadi kalau ada dosen yang kedua yang sudah masuk duluan, itu dosen tetap, itu Kak Hendra Lesmana, betul ya? Itu dosen tetap yang kebetulan baru beliau PNS-nya di Unsri. Kalau Pak Reza, dosen pertama sebagai dosen praktisi. Beda dengan dosen akademisi. Ya, kalau dosen akademis, Hairudin, Adinda maupun Dinda dan lain-lain, kalau dosen akademisi itu banyak di Unsri, doktor. Kalau doktor itu udah hitungannya lagi kan. S2, profesor juga sudah mulai banyak kan. Profesor kita di matematik beda tiga kan. Profesor Pak Jul Kardi, benar kak? Profesor Ratu Ilma, mantan pacar Pak Jul. Mantan pacar Pak Jul kan? Benar nggak? Ya jadi istri. Ya. Kemudian profesor agak ingal-ingal, tingkah lakunya tapi pinter. Profesor apa? Ucup, Adinda Ucup. Ya kan? Benar nggak? Adik-adik. Ya. Ucup itu hanya profilnya saja Cak Ida we. Pasal kata Ciciditi, Caca tidak tahu. Tapi otaknya hebat itu profesor itu. Itu adik tingkat Pak Reza. Kalau yang Kak Jul yang pasangannya dengan mantan pacar Ratu Ilma, itu Julnya kakak tingkat, Ratu Ilmanya adik tingkat. Pak Reza alumni tahun 82 FKIP Unsri. Sekaligus Pak Reza ketua IKA FKIP Unsri. Jadi ketua IKA, kalau adik-adik nanti tamat, tidak terasa kan, 4 semester lagi atau 1,5 tahun lagi, nah sudah satu alumni dengan Pak Riza Palevi. Kita akan di layar, nama saya Riza Palevi. Saya sebagai dosen praktisi, bukan dosen akademisi. Kalau dosen akademisi banyak, tidak terhitung. Kalau dosen praktisi hanya hitungan jari. Dosen praktisi ini ya praktik langsung apa yang nyata di lapangan. Nah, mata kuliah kita ini kalau Pak Hendra mungkin teoritisnya bisa dikatakan, tapi kalau untuk praktiknya itu Pak Reza yang akan mengumpuli nanti untuk supaya adik-adik setelah nanti tamat terjun ke sekolah atau ke kantor. Oh pernah waktu itu kami ada dosen praktisi Pak Reza. Yang ku sebutkan ini, yang ku ajarkan ini, yang ku sampaikan ini tidak kacang-kacangan karena sudah memang Pak Reza lalui. Nah, kalau dosen praktisi boleh diprotes, misalkan Pak Reza kepala sekolah, pernah guru, pernah kepala sekolah. Dari kepala sekolah langsung lompat karena ketua tim ses jadi kepala dinas. Nah, itu tidak laku jadi dosen praktisi. Karena lompat. Karena setelah kepala sekolah itu harusnya masuk struktural dulu, tenaga administrasi, naik eselon 4, eselon 3, baru kepala dinas. Karena ketua tim ses langsung lompat. Nah ini rusak ya kadang-kadang dunia pendidikan. Nah kalau Pak Reza dari 100 mungkin tidak siko. Mulai Pak Reza pernah guru. Ya, pernah guru. Guru mana saja? Guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru madrasah aliyah, guru perguruan tinggi di STKIP PGRI, guru perguruan tinggi di IAIN Raden Patah sebelum jadi UIN. Juga di Unsri.
pada waktu membantu dosen-dosen senior, tapi nggak ketemu lagi dengan adik-adik karena sebagian sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Nah, itu setelah pernah guru, pernah setelah di atas guru apa? Dipercaya jadi wakil kepala sekolah. Nah, jadi sudah pernah wakil kepala sekolah. Jadi tahu suka duka wakil kepala sekolah. Nanti akan dialami adik-adik suatu saat. Mana kalau waktu jadi wakil lah. Pak Reza sudah bisa memberikan contoh. Wakil kepala sekolah yang benar. Bukan wakil kepala sekolah yang abal-abal. Ya. Nah, kemudian dari wakil kepala sekolah, Pak Reza jadi kepala sekolah. Yang tertera di depan, guru tidak sebutkan. Jadi saya pernah kepala sekolah. Baik kepala sekolah SMP 1 Martapura, SMP 7 Palembang, PLT di SMP 9, SMP 3, SMA 3 Palembang. Ya, kepala sekolah. Jadi kalau mau bertanya nanti bagaimana betul untuk menjadi kepala sekolah yang terbaik, apa aja bisa ngasih contoh karena aku dewek sudah mengelaluinya. Itu yang namanya praktisi ya, adik kami. Ya. Nah, kemudian nanti kan ada berbicara manajemen mutu. Ada nanti bicara akreditasi sekolah, ada berbicara nanti tentang standar pendidikan, ada 8 standar. Nah, bagaimana keadaan di kita? Apakah sudah 8 standar ada atau tidak? Sudah terpenuhi atau tidak? Nanti Bapak bicara fakta, bukan teori. Nah, jadi itu ya. Nah, setelah kepala sekolah, Pak Reza kembali ke struktural. Ya, Pak Reza guru cuma 9 tahun. Kepala sekolah cuma 5 tahun. Sudah itu Pak Reza diangkat struktural. Struktural apa? Mulai dari kasih nomor 6, kasih kurikulum. Mengurus kurikulum SMP dengan SM. SM itu apa? SMA, SMK. Di mana? Di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Saat itu wali kotanya Pak Edi Santana Putra yang akan mencalonkan diri gubernur dengan kode tagline-nya apa? Era baru. Ya kan? Ya, saya membantu beliau sebagai kasih kurikulum di Dinas Pendidikan Kota. Setelah kasih kurikulum, Pak Reza naik lagi sesuai tanggo di eselon 3 sebagai Kabid atau Kasubdin 8 tahun. 8 tahun Kasubdin Kabid. Ya, SMP dan SMA SMK. Di mana? Di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sesudah dari kepala bidang atau Kasubdin, akhirnya nyampe juga jadi orang nomor 1 pendidikan di Kota Palembang. Apa? Kadisdik Kota Palembang. Jadi kalau saudara ada keluarga, guru, apa tuh mamang ngetuaknya di Palembang, kalau tidak tahu dengan Pak Reza, aneh. Aneh. Ya. Nah, termasuk juga ada guru dari kabupaten lain, SMA, SMK, yang ada di Sumatera Selatan, tidak tahu dengan Pak Reza juga, aneh. Kenapa? Karena selain itu Pak Reza juga pernah juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Selain dari itu pernah juga jabatan di luar pendidikan sebagai staf ahli bupati, PLT asisten, mengurus anggota dewan, sekwan, juga akhirnya kembali Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Selain dari staf ahli gubernur. Ternyata harusnya Pak Reza pensiun 1 tahun yang lalu, saya lepas di Dinas Pendidikan. Akhirnya saya dapat SK. Tidak pernah terjadi, jarang. Biasa ini ada di pusat adik-adik. Dan alhamdulillah saya bersyukur ternyata Pak Reza pensiunnya sama kayak dosen yang bergelar doktor. Pak Reza pensiun 65. Nambah lagi 5 tahun sebagai apa? Itulah jabatan Pak Reza sekarang. Pak Reza masih pakai PNS ini. Masih PNS, bukan pensiun. Sebagai jabatan fungsional, analis kebijakan ahli utama bidang pendidikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Maka kata orang, Pak Reza nak nyalon anggota DPRD, Pak Reza nak nyalon wakil wali kota atau wali kota, dah jelas dengan tegas batal dan tidak. Karena saya masih ASN.
yang jelas 5 tahun. Tentu saya bersyukur dan saya manfaatkan. ASN itu tahu ada ya, aparatur sipil negara. Tapi di zaman pilkada nih, ASN itu apa? Aparatur sipil netral. Nah, aparatur sipil netral. Tidak nomor 1, tidak nomor 2, tidak nomor 3. Melok menang, mana yang menang, itulah atasan kita. Ya, karena ketiga-tiga itu saya pernah merasakan orang tua saya semua. Tadi sudah saya jelaskan kan, saya pernah Kadisdik Kota Palembang, saya pernah Kadisdik Provinsi. Kadisdik Kota Palembang atasan saya Edi Santana, Kadisdik Provinsi atasan saya Ed Herman Deru dan Marwadi Yahya. Yang kedua juga sekarang ikut bertempur. Makanya di mana posisi Pak Reja? Kalau ada yang nanya, ASN, aparatur sipil netral. Ya, adik-adik ya, artinya kita harus dengan tegas jelas, tidak boleh pihak sana pihak sini, cukup dibilik tadi mana yang terbaik dari yang baik. Itu ya untuk perkenalan Pak Reja. Jadi Pak Reja selain dari itu Ketua IKFKIP Unsuri sudah saya sebutkan ya sampai dengan sekarang. Nah ada tambahan mungkin ada yang jawab. Pak Reja juga sebagai jabatan ada yang kalau ada orang bilang itu lagu di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Di mana itu? Ada yang macam ributnya? Di organisasi apa? Di eskul apa? Ada yang tahu? Ada di kami 22 yang hadir ini. Selain dari yang di atas ini tidak ada dituliskan. Pak Reja sampai sekarang di ruangan yang saya pakai sekarang ada lagu misalkan di sana senang, di sini senang, di sana mana aku tikus senang, tralalala. Ada juga dulu masih kodol, wong nyebut ke yang banyak daki ujiwang. Padahal bukan banyak daki, banyak latihan mental segala macam. Apa namanya? Organisasinya yang Bapak pimpin sekarang. Ya, izin Pak, Pramuka ya Pak. Bagus, tepat. Jadi Pak Reja sebagai Kepala Pramuka Sumatera Selatan. Ada gugus depan di SD, SMP, SMA, SMK, dan gugus depan perguruan tinggi. Kemarin Pak Reja membuka bersama dekan kalian, dekan kita Pak Hartono, yaitu apa? KMD, kursus mahir dasar di kilometer 5. Tahu kan ada gedung kita? Ya, di kilometer 5 KMD untuk kakak-kakak kalian yang apa? P3K ya? PPG, mahasiswa PPG yang mengambil SIM, dia kan sudah tamat ngambil SIM kan? Mahasiswa PPG yang namanya ini jabatan ini angkatan 1. Lebih kurang 346 di aula kilometer 5. Nah, jadi kalau ada urusan pramuka Pak Reja, maka kadang-kadang waktu kita sudah diatur kemarin atau hari ini ya, Jumat ya, insya Allah Jumat depan kita bisa tatap muka langsung. Harusnya hadir saya pagi tadi, tapi pagi tadi saya diundang, ada undangan dari pendidikan tentang vokasi, pendidikan sekolah kejuruan. Karena Bapak analis kebijakan utama untuk mengkaji kebijakan-kebijakan atau beri masukan, wajib hadir. Mau tak mau, ya adik-adik mahasiswa, saya tidak mau kalian menunggu. Ada asisten saya yang namanya Kak Wahyu ya, Adinda. Kak Wahyu ini dia mahasiswa matematika juga, kakak kelas kalian. Selain dari itu, Kak Wahyu ini juga tinggal ujian tesis S2 matematik kita juga. Jadi kalau dia nanti keluar, MPD juga. Ya, nah, jadi memang beliau orang matematika. Nah, jadi informasi kalau Pak Ridan tidak sempat mau ngecat kalian, itu Kak Wahyu. Ya, Dinda. Kak Wahyu, bagaimana nanti masuk tugas bagaimana, itu tetap sampai ke saya. Dari situ dulu perkenalan, ada yang mau ditanyakan,
sebelum kita lanjut atau sebelum Bapak mengenal secara langsung. Jadi pertemuan pertama ini kita pengenalan dulu, baru nanti saya ngasihkan topik-topik apa yang akan disampaikan, lalu tugas apa yang akan dibuat, baik tugas secara individu maupun secara kelompok. Ditunggu kan? Silakan ada yang mau tanya lagi sehubungan dengan perkenalan tadi. Silakan Dinda, teman-temannya ada yang mau nanya? Kasih tahu saja, enggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Dela, ini ada Dela ya. Dela, Dinda, Dinda. Dari yang saya tampilkan ini ada yang mau tanya? Dari perkenalan saya atau ada yang masih bimbang, misalkan nanya apa, Pak Reza tunggu. Ada, kalau tidak ada, Pak Reza kembali bertanya dulu kepada adik-adik. Dari semester 5 yang sekarang ya, ada enggak yang sudah mengajar baik kursus, privat maupun guru? Teman-teman Dinda dan kawan-kawan, ada enggak? Dari 20 berapa? 21 ya? 22 ya? 21 yang hadir sekarang, ada enggak yang sudah mengajar atau baik ngajar guru, honor, privat atau kursus? Belum ada? Desi pernah, Pak. Desi, mana Desi? Ya, silakan. Kemarin waktu libur 3 bulan itu Desi sempat ngajar private. Privat. Bagus. Ya, bagus. Bagus. Nah, saya mulai mengenali. Oke, sekarang saya tanya juga. Ini mayoritas ada enggak yang di luar Sumatera Selatan? Yang di hadapan saya 21 nih. Siapa? Yang berasal dari luar Sumatera Selatan. Siapa? Coba, kenalkan. Dinda dari Bengkulu, Pak. Siapa? Ingrid. Dinda dari Bengkulu. Oh, Linda dari Dinda ya? Dinda dari Bengkulu. Ikut orang tua ke sini atau ikut paman kakek atau kos? Kos sendirian. Kos sendirian. Nah, itu harus nekat ya. Harus berjuang itu Dinda ya. Nah, itu oke. Berarti lain dari sana, dari Sumatera Selatan semua asalnya. Betul. Izin Pak, dari lengkap Laila. Apa? Laila dari Kepulauan Riau, Batam, Pak. Batam. Iya, Pak. Kepulauan Riau ya. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Dua sudah. Ingrid dari Bangka, Pak. Siapa? Ingrid. Ingrid. Oh, Ingrid Bangka. Aho. Ya, aho. Ya, oh, oke. Masih ada lagi? Nah, kalau udah ada, saya mau tanyakan dulu. Ada yang dari Palembang? Alumni dari Palembang? SMA-nya atau SMK? Atau MA? Ada, Pak. Siapa dulu? Siapa yang tahu? Siapa? Aisyah? Putri dari Palembang. SMA-nya itu di Mandua, Palembang. SMA berapa? Mandua, Palembang. Oh, Mandua Palembang di Komplek UIN ya? Iya, Pak, betul. Nah, betul. Komplek IAIN ya. Betul. Bagus. Ada lagi siapa yang dari Palembang? Mas Ayu, Pak, dari Palembang. Mas Ayu ya. Sekaligus saya kenal secara ini. Nah, Mas Ayu, Palembang asal alumni SMA berapa? SMA 2, Pak. SMA 2 Palembang. Iya. Oh, Pak Marpudo. Mm-mm. Kepala sekolahnya. Yang sekolahnya di samping kuburan. Iya, di puncak, Iya. Pak. Kuburan puncak. Ada lagi, yaitu aku membuktikan bahwa Bapak memang orang pendidikan. Jadi, dan kukelilingi. Jadi tahu persis. Termasuk watak sekolahmu, watak dari gurunya. Ya. Ada lagi dari Palembang dulu. Desi, Pak. Siapa? Desi dari alumni SMA YPI Tunas Bangsa.
YP itu masa. Oh, itu hebat. Ibu itu istri mantan dosen kita matematik. Dosen senior Pak Reja dulu. Itu dosen yang paling Pak Reja sukai. Pak Zainal Abidin. Ya, ibu itu ketua yayasannya. Bagus. Itu setelah yang dulu orang tuanya atau suaminya, ya, suami ibu itu mengelola Yayasan Pendidikan Bina Warga. Nah, ngetopnya Bina Warga, ya, yang dari Pitunas Bangsa, itu suami dari ibu tersebut. Setelah itu Bapak Zainal almarhum itu buat yayasan sendiri yang namanya tempat alumni kamu, dikelola oleh istrinya. Tak lama dia meninggal, BW tak lama hancur lebur. Ya, benar kan? Yang lain lagi. Dari mana? Ya, kalau saya sebutkan angkanya saya tidak tahu. Saya sebutkan alumni SMA 1, SMA 2, aduh, SMA 1 ada ya. SMA 3 Palembang. Kalian sendiri lah yang nyebut yang dari Palembang. Ada, masih ada tak? Habis? Bella Pak dari SMA 15 Palembang. Oh, Ibu Darmawati ya? Iya Kepala Pak. sekolah, kepala sekolahnya Ibu Darmawati. Kalau tidak lupa kamu. Kalau tahu kalau mulai lupa. Benar Pak, masih Bu Benar. Ya udah pensiun Ibu itu. Ya, sudah mau pensiun. Sudah hampir pensiun. Lagi masih ada Palembang? Kalau tidak ada, Hairudin alumni mana? Hairudin, iya, Din. Heru ya. Tidak keluar suaranya, Ru. Tidak keluar suara Heru. Yang dari kabupaten yang ada di Sumsel, yang sudah bisa bersuara, siapa? Alumni mana? Man 1. Oh, Man 1. Hairudin Man 1 ya? Ya, ya. Man 1 Banyuasin. Bagus. Itu Imtak dan Iptek harus seimbang, Hairul. Ya. Ada lagi dari kabupaten? Kalau Palembang habis? Siapa? Nabila, Ya, Nabila. Mana Nabila? Dari alumni mana? SMA Negeri 2 Sekayu, Pak, Musi Banyuasin. Oh, SMA Negeri 2 Sekayu. Kalau tidak salah, kepala sekolah siapa? Nah, lupa ya? Ya, tidak apa-apa. Ya, ya. Bagus, SMA 2 Sekayu. Ada lagi dari luar Sekayu? Kabupaten mana yang ada? Apa? Pera dari Oki. Oki. SMA mana, Pera? SMA Negeri 1 Lemping Jaya. Oh, Lumpuing Jaya. Oh ya, sudah. Tuh, dekat sana ya. Jauh Pak nih ya. Masih ada yang belum? Dea, Mai, kemudian apa lagi? Bella, Pera dengan siapa nih? Dela. Alumni mana? Siapa lagi yang bisa bersuara? Kalau dia dari SMA 6 Prabu Muli, Pak. SMA 6 Pramuli. Oh, Pak Hadi sekarang ya. Iya, betul, Pak. Ah, ya. Ingat Pak Hidayat. Siapa lagi? Bagas SMA 1 Kayu Agung, Pak. SMA 1 Kayu Agung. Oh ya, SMA 1 Kayu Agung tuh Ustadz ya. Kepala sekolahnya. Pak ini ya. Pak apa? Coba. Bagas. Masih Lupa, ingat tak? Pak. Apa? Lupa. Lupa. Tidak apa-apa. Lantas 2,5 tahun kan kamu meninggalkan. Ya. 2,5 tahun. Masih ada? Fauzan? SMA 4 Pagar Alam, Pak. SMA 4 Pagar Alam. Pak ini apa? Yang Pak kecil-kecil tuh. Pindahan dari SMA berapa tuh? Siapa nama Pak sekolah? Masih ingat tak? Ada pas aku SMA ada dua, Pak. Yang pertama itu Pak Aldi Syawal, yang kedua Pak Nahrudin. Oh ya, Nasrudin. Ya, Pak Nasrudin. Ya. Tukaran mereka tuh kan? Ya, tukaran. Betul. Masih ada yang belum berkomentar? Aisyah, Pak. Siapa? Halo? Aisyah, Pak. Ya, Aisyah coba. dari Akiyah, Pak. Akia dari mana?
Dari MPL Itifakiyah, Pak. Oh, Rizky Atkia. Yang di mana? Yang di Ogan Ilir, Pak. Oh ya ya, bagus bagus. Sekolahnya bagus juga tuh ya. Silakan. Makasih. Ya, lanjut. Masih ada? Dari SMA Negeri 2 Pramuli, Pak. SMA Negeri 2 Promoli. Siapa tadi? Amalia. Amalia. Kepala sekolahnya kalau masih ingat itu Ibu Epa, bukan? Nggak ingat lagi ya? Ya sudah 2,5 tahun ya. Itu Ibu Epa. SMA 2 Promoli yang di pinggir jalan ya. Pinggir jalan mau menuju ke Batu Raja, betul nggak? Amalia. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, sebelum kita masuk ke topik-topik apa yang sisa waktu sampai dengan 16 pertemuan, saya akan tampilkan pada adik-adik dulu semua materi kita tinggal ini lagi untuk kita atur waktunya. Nah itu, materi manajemen berbasis sekolah yang tersisa setelah Pak Hendra. Itu. Ada topik pertamanya pengertian manajemen mutu terpadu. Lalu sub dari ininya karakteristik manajemen mutu terpadu. Penerapan manajemen mutu terpadu di sekolah. Kemudian ada lagi standar kompetensi lulusan. Ini topik kedua ya. Ada 8 standar itu. Standar isi, proses, standar penilaian, pendidikan dan tenaga pendidikan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan. Kemudian ada lagi pengertian dan tujuan akreditasi sekolah. Karena nanti saudara pergi waktu terjun ke sekolah, ada saja diminta dan dimanfaatkan oleh kepala sekolah membantu beliau. Nah, tentu sudah harus tahu instrumen-instrumen apa di dalam membantu tersebut. Harus sudah paham. Jadi itu gunanya kalian ada mata kuliah tambahan yang namanya manajemen berbasis sekolah. Ya, lanjut. Apa yang akan saya sampaikan tugas? Tugas mahasiswa. Pertama, sebelumnya dengan Pak Endra sudah ada kelompok. Dinda? Sudah, Pak. Berapa kelompok? Jumlahnya? Waktu dengan Pak Endra berapa? 8 kelompok. 8 kelompok. Nah sekarang kita pertemuan pertama ini atur oleh Dinda, Pak Reja minta buat 5 kelompok. Ya, ada isinya 4, ada isinya 5 kayak benar tak? Iya kan, Dinda? Ya, buat 5 kelompok. Nah, kita di hari Jumat depan sudah mulai setiap kelompok itu apa? Membuat rangkuman materi dari tadi yang ada tiga pokok bahasan tadi, ya. Rangkuman materi dalam bentuk PowerPoint, tidak perlu panjang-panjang. Nah, kemudian setiap minggu satu kelompok mempresentasikan. Disitulah Pak Reza akan menilai keaktifan kalian bertanya, keaktifan kalian menanggapi, bagaimana mental kalian menyampaikan di depan teman-teman, melatih mental kan? Dan juga bentuk nanti Dinda, dalam kelompok itu ada yang jadi moderator. Jelas? Nanti kita atur berapa waktunya, dalam setiap minggu tuh bisa saja 1 kelompok, bisa saja 2 kelompok. Sebelum diakhiri ditutup oleh moderator dalam kelompok yang menyajikan, beri waktu Pak Reja 20 menit akan memberikan kesimpulan dan rangkuman yang sebenarnya di lapangan. Jelas ini? Jelas ya? Nah, selain dari ini ada lagi tugas. Tugasnya sebagai berikut. Nah, ini tugas proyek. Tugas proyek ini membuat artikel minimal 1 halaman untuk disubmit di media massa atau media cetak.
Pertanyaannya dia cetak apa Pak Reza? Nanti disampaikan oleh Kak Wahyunya. Ya, melalui grup Dinda. Ini ya untuk buat yang artikel tadi. Kemudian berisi opini, kritik atau saran sesuai dengan materi MPS. Terhadap apa? Kebijakan pemerintah atau bisa juga fenomena sekarang yang berkaitan dengan pendidikan. Dikumpul paling lambat pada pertemuan ke-16 sebelum kita ujian semester. Nah, jadi sekali lagi Dinda dan kawan-kawan buat kelompok atur ya, buat 5 kelompok lah. Di Jumat kaget nak kelompok mana yang tampil, belum tentu kelompok 1, tapi nanti Pak Reza acak. Yang terpenting 21 ya, 22 ya, karena ada yang sakit ya ini akan kelihatan nanti aktif dan tidak aktifnya. Mudah-mudahan sudah sangat kelewat yang dapat nilai B, apalagi C. Kelewatnya apa? Kelewat mungkin jarang masuk, kelewat mungkin alfa, tapi kalau rajin saja, apalagi aktif bertanya, aktif menanggapi, mudah-mudahan insya Allah A. Amin ya robbal alamin. Gas? Ya, itu saja. Nanti yang PowerPoint tadi, yang poin di sebelumnya, tugas mahasiswa tadi, mana? Tugas ini. Nah, tugas mahasiswa tadi yang ini kalian kumpulnya di minggu depan. Tapi setiap kelompok, buka materi tadi, setiap kelompok, ya, itu Dinda dan kawan-kawan, semua ini dibuat. Nah, tidak tahu nanti bagian apa yang akan ditampilkan, tunggu saat kita pertemuan. Mungkin kelompok 3 keduluan tentang pengertian manajemen mutu dan terpadu, maupun yang lainnya. Cukup sampai sini, nanti dilanjutkan kelompok yang lainnya. Tapi semua dibuat dulu ini, 3 nih, semua masing-masing kelompok. Ya jelas ya, membuat. Dan nanti juga kalau kita yang menyajikan, berarti kita akan siap menjawab, menanggapi pertanyaan kawan-kawan. Tapi kalau kita tidak menyajikan, kita siap untuk bertanya. Demikian. Kesimpulan untuk nanti memolesnya di fakta di lapangan sesuai dengan praktisi Pak Reza, nanti saya tuntaskan 15 menit atau 20 menit sebelum kita tutup. Ya. Nah, demikian. Sampai situ dulu, ada pertanyaan atau tidak dari pertemuan awal ini. Kita belum tampil hari ini, belum tampil. Ya, belum tampil hari ini, kita belum tampil atau belum paparan. Saya menjelaskan untuk mengenal tadi, sebagian sudah kenal, ada tidak lagi yang lainnya. Silakan kalau ada yang mau ditanya, Pak Reza tunggukan. Bapak Dinda izin bertanya, Ya, untuk yang KM sama MSIB itu diikutkan ke kelompok atau enggak? yang mana? Yang kampus mengajar, Pak. Yang ikut Oh, kampus tidak mengajar. usah. Tidak usah. Tidak usah. Kan dia tidak masuk kan? Tidak usah. Ya, Dinda. Jadi berapa jadi 22 ya? Atau 23? Di luar kampus mengajar tuh. Jumlah mahasiswa kita yang semester 5 yang ngambil MBS dengan saya Pak Endra. 20 berapa jadi? Yang KM itu ada 4 sama yang sakit 1, jadi 22 ya? utangnya jadi 2 ya, 23. 22 betul nggak? Ya, Ada 23. 23, Pak. 23. Oh, 23 ya? Ya, 23. Ya, 23 tuh bagi baik. Hah? Dikurangi sakit bukan 24 ya? Yang sakit tuh masukkan Dinda. Mungkin minggu depan lah sembuh 2-3 hari. Iya enggak? Berapa? 23, 24 Dinda?
24 dan 23 jumlah kita yang aktif di luar kampus Merdeka. Halo, Dinda? 23 atau 24? 23, Pak. Kalau yang Alia itu sudah sebulan nggak ada kabar. Oh, Alia sudah sebulan. Ya sudah, kita ambil yang aktif saja. Ya. Tujuan kita tetap muka baik Zoom ini, Bapak panggil satu-satu ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di kampus lain di luar Sumatera Selatan. Ada terjadi itu. Mahasiswa jarang masuk, bahkan sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Ada nilai. Ya, itu ada kejadian. Jadi yang memang aktif dan rajin, itulah yang mungkin dapat A+ atau A minimal ya. Yang tidak rajin, ya ngapain A. B jadilah mungkin C. Nah itu ya, jelas ya. Oke, Dinda. Ada lagi yang bertanya? Dari materi tadi sudah catat kan? Tugas mahasiswa lalu tugas proyek. Nah, tugas proyek itu bentuknya kelompok juga itu ya, Dinda dan kawan-kawan, adik-adik. Itu kelompok juga. Tapi kelompoknya masih kelompok yang 5 yang dibuat yang akan disusun oleh ini nanti. Nah, makanya nanti saya beri waktu, saya tidak sampai jam 5 betul. Kamu urun rembuklah, susunlah, mulailah mencari bahan itu, buatlah rangkumnya, sebagus-bagusnya buatlah PowerPoint-nya. Setelah tampil, kumpulkan nanti pada waktu Bapak, waktu kalian tampil, saya sudah pegang satu. Tulis nama-namanya, siapa kelompok itu. Karena saya akan menconteng, menteli yang bertanya, yang menanggapi, yang memaparkan, dan seterusnya. Jelas? Jelas. Masih ada? Kalau masih ada, Pak, aja tunggu. Kalau tidak ada, ya kita efektif-efektifkan waktu, kalian manfaatkan, nanti Dinda dan kawan-kawan mulailah nyusun kelompok. Bapak Amori izin bertanya. Siap. Silakan. Tadi kan kita ada 3 materi. Untuk minggu depan itu langsung bikin rangkuman 3 materi itu atau per minggu itu cukup 1? Yang dibuat 1 materi dulu jadi. Oke. Ya. Namun berikut nanti materi itu sudah siap juga. Yang jelas 5 kelompok tuh ketiga materi, kita buat 3 materi ya, 3 pokok bahasan ya. Dari sub-subnya itu kan. Nah itu harus dikuasai, harus dipelajari, harus dibaca, harus ditampilkan. Apakah tampilnya menampilkan secara presentasi kebagian kelompoknya, ataukah bertanya. Ngerti nggak? Tapi tetap membuat rangkuman itu. Jelas? Ya. Nah mungkin ada yang bertanya, mana Pak Reza, kalau kami ada waktu langsung kami buat 3 materi itu sekaligus. Boleh saja. Cuman kalau tidak terkejar waktu, karena kamu mungkin banyak tugas, yang penting tampil saat itu siap kelompok mana saja. Ya Dinda? Masih ada? Silakan yang lain. Nah kalau ada yang bertanya mungkin, Pak Reza tuh tinggal di mana, siapa tahu ketemu di tengah jalan. Ya kan, tadi kan nyebutkan ini. Nah kalau wong tinggal di Palembang, tahu tak Stadion Jakabaring? Tahu kan? Situ kan banyak orang, anak-anak muda berkumpul kan. Ada kafe kan. Di dekat yang namanya Smart Friend. Tahu kan Smart Friend? Di depan air mancur lingkaran stadion. Ada kan? Nah di situ ada komplek Top 100. Ada baru Indomaret. Ada kan? Nah di depan Indomaret itu ada Satpam. Pos Satpam. Lebar itu ininya gapuranya. Tanya di pos Satpam itu di mana tempat Pak Reza. Tepatnya di mana? Komplek masjid banyak wong Cina masuk Islam. Masjid apa? Cinghu, Pak. Nah, Cinghu. Tuh, wong Palembangnya mati kamu. Masa wong luar be karya wisata ke sana kan? Kita Palembang enggak tahu. Nah, di situ apa, Pak? Itu kalau dari depan. Kalau dari belakang itu apa? Lewat apa itu? Pasar Induk. Benar kan? Nah, kalau lewat Pasar Induk
ada di kiri itu Alfamart. Sebelum Alfamart ada juga Gapura. Nah, masuk dari Gapura itu kalau lurus tembus langsung Masjid Cheng Ho. Nah, di Masjid Cheng Ho situ ada uang atau rumah kiri kanan tuh. Tanya di mana rumah Pak Reza. Jelas posisinya? Jelas kan? Nah, jadi kalau kamu Palembang dari Indolayo pasti ngelewat rumah Pak Reza. Artinya lewat jalan ke rumah Pak Reza. Artinya kamu kalau nak lewat ke Ampera itu pasti tidak jauh mandang ke kiri dari Air Mancur Stadion Jakabaring itu tidak lain ada komplek top 100 tempat Pak Reza lah. Ya. Nah, di sana. Ya, kalau ada lagi ini mampir kalau lagi olahraga jalan kaki ke stadion itu silakan. Masih ada yang mau ditanyakan Pak Reza menunggukan? Siapa? Aisyah ada yang nak tanya? Almori, Mepi, Putri Akika, Jenny Reva. Ada yang mau tanya? Bagi yang tidak bertanya, sebelum saya akhiri, karena kalian mau nyusun kelompok, saya tutup dengan satu formula. Ya, agar alumni saya, karena saya kan ketua IKA, ketua Ikatan Alumni. Kamu nanti kan tidak lama anggota alumni Pak Reza dan kawan-kawan. Itu adalah satu alumni. Saya minta mahasiswa alumni yang sama dengan Pak Reza, yang kebetulan saya dosen praktisinya, saya beri satu rumus formula. Harus cerdas. Nah, jadi supaya kita tidak jadi guru buntu, tahu guru buntu? Guru yang betul-betul makmur, sejahtera, kuncinya setiap individu cermin. Sudah cerdaskah aku yang disampaikan Pak Reza? Apa makna cerdas itu? Nah, ini kita kan pakai formula, gitu kan matematik, bukan sejarah. Ya, C-nya itu kita introspeksi diri kita. C itu kita harus cermat dan cekatan. Ciri khas orang matematik lulusan Unsri. Tolong, ya. Ya siapa tahu ada nanti pengganti kayak Pak Reza. Dari guru, wakil, kepala sekolah, kasih kurikulum. Pak Reza ini sebenarnya adik-adik kami, adik-adikku, sebenarnya dosen. Pak Reza ini lettingan tahu nggak? Di tempat kamu tuh ada dosen yang gemuk. Tapi kebalikannya. Siapa? Siapa? Saya tadi sebut dosen yang paling gemuk, tapi kebalikannya. Berarti kalau kebaliknya yang paling kurus. Siapa? Agak mirip-mirip kurusnya mungkin kayak Desi ya. Ibu apa coba? Cecil. Nah, Ibu Cecil Hiltri Martin. Itu sahabat Pak Reza. Angkatan Pak Reza. Sama-sama dengan beliau harusnya saya jadi dosen. Tapi garis tangan yang menentukan. Tidak tahu ngapa idealisnya dan apa tuh bandelnya Pak Reza keluar dari dosen. Tidak kumeloi. Karena saat itu tesnya dosen itu serentak dengan tes guru. Tes dosen kursi Pak Reza tidak kutunggu. Padahal kalau kududuk ibe lulus. Nah ternyata nasibnya untuk mau jadi kepala dinas. Kepala dinas di Kota Palembang, kepala dinas di provinsi. Nah untuk dosen, Pak Reza akhirnya dosen juga kan, tapi dosen praktisi. Nah itulah bedanya. Nah dengan mulai Ibu Nyimas, Ibu Nyimas wakil dekan 2, ya. Ada Ibu Indarianti, ada kan?
ada orang Cina yang namanya hobi catur, Pak Somakim. Ada Pak Darmo, ada. Nah itu ada di tingkat semua. Hafal Pak Geja. Ada yang sudah saya sebutkan tadi, pintar sekali, tapi bajunya saja kadang-kadang nggak keruan, kadang perut terbuka, kadang ini, tapi profesor. Nah itu sebenarnya profesor yang sebenarnya, Pak Ucup. Profesor Ucup, ya kan? Karena dia selalu mikir otaknya. Dan anaknya juga sudah hebat. Anaknya dosen di komputer. Baru masuk. Nah, ya. Nah, itu. Termasuk Pak Hendra, alumni kita juga. Cuman sudah jauh sekali di bawah Pak Reza tingkatannya. Tapi kalau saya sebutkan tadi, itu di awal jauh setahun 2 tahun. Kakak tingkat saya, ada Pak Yusuf kan? Benar nggak? Pak Yusuf yang senior. Pak Yusuf itu banyak membantu di Muhammadiyah. Nah, kemudian ada Pak Jul Kardi, profesor, itu ada tingkat juga. Istrinya atau mantan pacarnya, Profesor Ratu Ilma. Nah, harusnya saya juga kalau jadi dosen kemarin, kalau otak aku kayak Ucup ingal-ingal, mungkinlah profesor juga. Ya kan? Tapi saya dokter, tapi saya tidak mau ngejar sana karena Bapak sibuk mengatur di pendidikan menengah ke bawah sebagai pengambil kebijakan. Nah, makanya dibutuhkan kamu ada mata kuliah tambahan, ya pintar kamu mengambil mata kuliah itu yang namanya MBS. Sebagai penambah kamu memperkuat, kamu kalau ke lapangan nanti, kami pernah diberikan Pak Reza praktisinya, artinya praktek-praktek kenyataannya. Kalau teori, kadang-kadang jauh tangi berbeda langsung dengan praktek. Nah, itu gunanya kita ada dosen praktisi. Bolehlah Unsri membuat seperti itu. Tapi tidak semua fakultas ada dosen praktisi. Hanya ada FKIP matematika. Kalau misalkan FKIP jurusan lain, tidak ada yang seperti Pak Reza yang jadi pejabat tadi. Nah, kan Pak Reza tadi, maka dimanfaatkan oleh, karena kebetulan saya juga ketua IKA FKIP Unsri. Jadi banyak korelasi hubungan emosionalnya. Pada adik-adik juga nanti seperti itu. Masih ada? Cukup ya? Sudah sampai mana tadi? Cerdas tadi. Huruf apa? C ya? Harus cermat dan cekatan adik-adik kami nantinya. Ini saya motivasi. I-nya harus punya jiwa entrepreneur. Tadi ada si siapa tadi? Desi apa? Ya, Devi ya. Desi menyebut ada 3 bulan Pak, aku sempat ngajar. Boleh. Bila perlu, kalau Pak Reza bukan semester 5, semester 3, akulah belajar cari duit. Bagaimana? Privat. Dari rumah ke rumah. Kebetulan Pak Reza dulu kos di Bedeng, namanya Bedeng 936, dekat kuburan Puncak Kuning. Kalau adik-adik dari Bukit nak ke SMA 2 pasti lewat kuburan dulu kan? Kalau nak cepat. Ya kan? Nah, lewat kuburan itu sebelum masuk kuburan, pinggir kiri sebelum masuk lokasi kuburan, pinggir kiri ada jurang, ada tebing. Nah, Bedeng disitulah Pak Reza tinggal. Turun ke bawah, ngetoki rumah dosen, ngajari anak-anak komplek dosen di mana? Yang dekat Masjid Al-Ghazali. Itu kan komplek dosen semua. Nah, Pak Reza mulai dari situlah ngajar anak-anak mereka. Nambah uang. Selain dari itu, honor mengajar di semester 5, guru di SMA 1. Waktu saya ngajar guru SMA 1, banyak yang memesan saya. Saat itu komputer baru anyar-anyarnya timbul. Ada yang kursus ngetop, mungkin tahu ya, di ini, apa itu, Dempo, di dekat Poltabes Lamo, ada kursus komputer MDP, tahu kan? Nah, Pak Reza mengajar instruktur di MDP 13 tahun. Ngapa sampai 13 tahun? Lemak, gajinya besar.
Nah, hebatnya Cina yang namanya Pak Alex, Pak Reza sarankan diikutinya. Sekarang yang punya ownernya apa? SMP SMA Kumbang, itulah yang tempat Pak Reza mengajar komputer. Ya, SMP SMA Kumbang itu yang punya MDP. Bahkan dia buka juga Universitas MDP. Nah itu, jadi E-nya harus jiwa entrepreneur, lalu efektif, efisien di dalam setiap tindakan. Huruf apa lagi? R ya. R-nya tolong harus rajin. Rajin apa matematik? Rajin ngerjakan soal-soal. Ngerjakan soal matematik tidak pacak dibawa sambil tidur atau sambil guling. Harus ada meja, siapkan kertas, orek-orekan, ya kan? Nah, mulailah kita korek-korek. Nah, bagaimana? Kalau dapat dan jawabnya betul, bahagianya bukan main, adik-adik. Pak Reza dulu senangnya pelajaran aljabar, kalkulus, geoanalisis datar, ya, trigonometri. Senang, Bapak? Ya, tersebut. Nah, kalau aljabar dulu Bapak dulu pakai buku karangan Widakdo Mangunwiyoto. Itu banyak sekali soal-soal. Lalu di belakangnya ada kunci, bukan penyelesaian, kunci. Kita ngerjakan soal ini. Ternyata selesai dapat angkonya. Lihat kunci belakang. Oh, benar. Alhamdulillah. Berikut lagi soal. Ujung-ujungnya habis. Nah itu. Cuman kalau dibaca-baca baik, tidak menguasai kamu adik-adik. Akhirnya segala tempat ngajar dengan alasan sibuk, padahal tidak siap materi. Ya, jadi R-nya apa? Rajin. Selain dari rajin apa? Apa? Yang betul-betul kita jangan lupa agama. Religius. Agama percayaan kita jangan tinggalkan. Sholat. Minta petunjuk dengan Allah. Hanya dengan Allah kita meminta. Manusia berencana, Allah lah yang menentukan. Huruf apa lagi, Dek? D, ya? D-nya ini harus ada di adik-adik kami calon anggota alumni IKA. Ya. Sekarang adik-adik yang di semester 5. Apa dia? Disiplin. Jangan sekali-sekali tidak disiplin, apalagi nak nganyut waktu. Ya, biasakan kita tepat waktu. Apalagi saya kalau lihat sekolah, kalau pagi-pagi menerima anak-anak datang disalami kan. Kalau ketemu malas, guru kasihan anak salaman tadi. Kalau kalau guru yang datang terlambat, ya enggak? Nah makanya disiplin. Hanya apa? Apa ada kata cerdas? Administrasi mulai dari sekarang harus baik. Tahu administrasi? Ya catatan, rapi. Siapa tahu nanti pada waktu di sekolah ditunjuk kepala sekolah jadi bendahara. Siapa tahu ditunjuk jadi apa? Pembina apa? Pembukuan dan administrasi. Kalau nak ngajar tuh apa namanya? RP kan? Rencana pembelajaran harus apik. Harus terstruktur. Apalagi kaget, misalkan dipercaya megang keuangan. Harus betul-betul jangan ditunda-tunda. Mempertanggungjawabkannya. Karena kapanpun diperiksa, kita siap. Ya deh, A-nya administrasi. Selain administrasi apa A-nya? Amanah. Tinggal satu huruf apa? S. S apa? Sign. Harus diisi. Jangan malas dan upayakan adik-adikku ya. Buka soal-soal SMP, SMA, SMK, mulailah dikerjakan. Kalau 90% atau 80% ya, paling kecil, adik-adik bisa mengerjakan PD, percaya diri mengajar. Nak di sekolah keren sehebatnya sekolah apapun, kenapa takut? Cuman kalau soal SMP, SMA, SMK di buku itu kamu ngerjakannya baru pacak 20% atau 25%, belajar lagi, rajin lagi ngerjakan soal. Bila perlu bertanya.
Ya. Nah, jadi S-nya apa? Sign. Selain dari sign, biasakan silaturahim dengan kawan. Dengan kawan tidak boleh semos. Tahu semos? Tahu nggak semos? Tidak boleh senang melihat kawan susah atau orang susah. Ya. Susah melihat kawan atau orang senang. Nah, itu tidak boleh. Makanya kalau kita silaturahim bagus, tidak harus sesama 24 ini, itu 23 ini. Bisa dengan kelas luar, bisa dengan provinsi lain. Itulah gunanya ada alat digital atau alat HP yang canggih. Ya tak? Saling tukar apa? Pemikiran, saling tukar soal. Kalau tidak tahu mungkin saling bertanya dari Surabaya, dari Bandung. Tidak perlu ke Bandung kan? Nah, mungkin kita browsing atau. Jadi kata kuncinya sama dengan mahasiswa yang lainnya di kelas lainnya, minta adik-adik ke mahasiswa matematika terutama FKIP Unsri, kalau nanti kita sudah jadi alumni, tunjukkan alumni kita tuh siap di mana saja, kapan saja, dan tidak memalukan. Jadi betul-betul guru yang profesional. Ya, guru yang tidak buntu, guru yang makmur, guru yang sejahtera. Kalau buntu salah sendiri, berarti tidak masuk kelompok cerdas. Ya, jadi kuncinya di cerdas. Walaupun nanti kita temuan-temuan berikutnya. Mungkin ada lagi formula-formula lain pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai situ, sebelum saya akhiri, ada yang masih bertanya? Dari 21 yang hadir. Kalau udah ada, mungkin Pak Reza ditanya, ada tak Pak Reza anak bujang, anak gadis? Jawabnya ada, tapi yang lanang bukan lagi bujang, yang lanang sudah merit, 2 anak ada 4, 2 cowok, 2 cewek. 2 cowok itu sudah berkeluarga, masing-masing punya anak 2, jadi cucu Pak Reza 4. Yang sudah merit 2 laki-laki. 1 cewek masih gadis, baru selesai fakultas kedokteran, sekarang lagi tugas sebagai isip di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi, Kabupaten Pali. Anak Pak Reza yang nomor 3, hanya saja ada nama anak Pak Reza itu. Itu masih gadis, tidak tahu jodohnya kapan. Nah, yang keempat, saya dapat 1 lagi, supaya adik-adik tahu. Karena Pak Reza ditinggal ibu. Ibu pertama itulah 3. Nah, yang dapat yang baru ini dapat 1. Anak bapak 4, ya 4 beradik kandung, karena bapaknya 1 kan. Pengganti ibu, juga orang pendidikan, pengawas SMK. Kalau yang pertama, pendidikan juga, itu Dinda maupun kawan-kawan yang lain. Pendidikannya apa? Sama kayak Pak Reza, itu temannya Ibu Cecil. Jadi istri Pak Reza. Ketemu jodohnya pada waktu kuliah, akhirnya jadi istri. Dan tetapi saya ditinggalkan 3 orang anak. Nah, dapat yang baru 1 ini cewek. Cita-citanya mau sama kayak Ayunya, mau jadi dokter, padahal dia baru kelas 1 SD, seumuran dengan cucu saya. Jadi Pak Reza masih dapat 1. Ya, 4. Jadi 4 anak, 4 cucu. Oke. Nah, jadi gitu ya. Masih ada bertanya? Atau nak nyusun kelompok, Dinda? Ada tak yang mau tanya? Cukup? Herudin? Cukup ya? Kalau cukup, saya tidak sampaikan 5:30. Ya, silakan susunlah dulu dalam apakah melalui Zoom ini, silakan lanjut ya. Pak Reza, akhiri sampai sini dulu pertemuan pengenalan awal ini. Nanti kita lanjut Jumat pada jamnya ya, sesuai dengan jam yang telah dibuat jadwal oleh fakultas. Demikian ya. Terima kasih. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yo. wabarakatuh.